Oke abang-abangku, di video kali ini kita akan bahas satu buah reel pancing lagi ya, dari brandnya Sea Hunter. Mungkin diantara kalian banyak yang penasaran bagaimana untuk kualitas dan spesifikasi dari Sea Hunter Case K ini guys. Nah ini menurutku salah satu reel pancing yang bobotnya sangat ringan teman-teman. Nah kalau soal harga, ini dibanderol mulai dari harga 459.000. Ukuran tersedia mulai dari 1.000 sampai 4.000 guys. Nah jadi buat teman-teman yang penasaran, jangan skip video ini, simak terus sampai selesai. Dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke sebanyak-banyaknya teman kalian, supaya channel ini lebih berkembang teman-teman ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Kita cek-cek dulu deskripsi yang ada di box pancing ini guys ya. Di sini ada tulisan kategori SPN, spinning ya teman-teman, Sea Hunter. Gear up, deep, catch big, Case K. Nah, tulisannya nggak terlalu banyak sih guys. Di sini ada tulisan apa nih? Tulisan Cina apa Jepang ini? Oke, di sini ada parameter model, gear ratio untuk ukuran 1000S, rasionya 5.2.1, line capacity-nya 0,14, 120 meter, 0,16, 90 meter, 0,18, 70 meter. Untuk weight beratnya ini di 145 gram, nanti kita timbang. Dragnya 6 kilo. Ball bearing 7 plus 1 ball bearing. Di ukuran 2000, rasionya sama ya, 5.2.1. Untuk line capacity 0,16 sampai 0,16 itu di 160 meter, 0,18 125 meter, 0,20 100 meter. Nah ini termasuk kategori reel pancing dengan 10 dangkal. Oke langsung kita bukain aja guys ya. Nih, kira-kira seperti ini dia reel pancingnya. Untuk desainnya sih keren guys ya. Dengan warna hitam dipadukan sedikit warna silver. Di sini udah ada tulisan 7 plus 1 ball bearing. Nah ini spoolnya selo spool ya, spool dangkal. Jadi buat kalian yang suka casting ini udah sangat rekomendasi lah. Oke. Di bagian handle bahannya udah berbahan CNC aluminium, spoolnya CNC aluminium. Tipe one piece ya. Di sini udah ada seal karetnya juga. Coba kita timbang dulu ya teman-teman ya. Kalau di deskripsi tadi ini bobotnya 145 gram di ukuran 1000S. Nah ini yang kebetulan yang saya pegang ini ukuran 1000 guys ya. Ukuran 1000. Langsung kita timbang aja. Kira-kira sesuai nggak sama yang di deskripsi? Nah di deskripsi tadi 145 gram, ternyata di sini 151. Jadi dia beda 6 gram doang sih, nggak terlalu jauh sih bedanya guys. Jadi masuk kategori yang sangat ringan teman-teman, di 151 gram. Nah kalau reel pancing yang lain di ukuran 1000 itu bobotnya rata-rata ya di atas 220 gram ya, rata-rata ada yang 240 250. Kalau ini di 151 gram, jadi bedanya udah sangat jauh ya. Oke langsung kita ke bagian spool ya, kita bukain untuk penutup dragnya. Di sini udah disediakan satu buah rubber seal anti airnya. Kita buka. Di bagian main sub belum ada support bearing ya. Drag clicker dia advance clicker. Wah ini agak susah juga nih bukanya nih guys. Padat ini guys, bukanya agak susah. Jadi guys, berhubung ini reel pancing menggunakan kunci L bintang, dan kunci L bintangku pun nggak kelihatan ada di mana guys. Nah sebenarnya ada, cuman udah jarang saya pakai, lupa nyimpan entah kayak mana lah, nggak ku tengok tadi nggak ada kan. Jadi kita spill di bagian-bagian luarnya aja,
Saya mohon maaf dulu guys ya. Tapi kalau misalnya seandainya ini video ini rame, saya akan buatin video lagi, saya bongkar semuanya. Oke. Jadi kayak ginilah dia reel pancingnya ya. Untuk di bagian baut-bautnya dia menggunakan baut L bintang. Kita cek dulu bahannya teman-teman ya. Ini saya udah sediakan satu buah magnet. Nih. Di bagian main subnya sudah tidak lengket sama sekali teman-teman ya. Nah, jadi ini udah bahannya udah nggak berkarat lah, udah anti karat pastinya. Di bagian baut ini nggak lengket sama sekali juga teman-teman. Tuh, sama sekali ya, sedikit pun nggak lengket ya. Tuh. Oke, jadi mau dipakai mancing buat di laut udah aman kali ini guys. Nah, di bagian rotor, bodi rotor ini menggunakan bahan karbon, makanya dia sangat ringan ini guys. Tapi kekuatannya kalian nggak usah ragu lah. Nih, ini saya kasih beban, ini pergerakannya hanya sedikit. Nah, karena kalian bisa lihat sendiri di bagian rotornya ini tebel banget guys. Ini tebel ya. Tuh. Ya, pergerakannya hanya sedikit sekali. Tuh, saya kasih beban. Di bagian land ruler pastinya ini udah pasti pakai bearing lah. Nih. Ini sensitif sekali ya teman-teman ya. Tuh. Pakai kuku aja dia muter. Sangat sensitif. Oke. Di bagian knob handle coba kita buka ya. Dia udah dipaten, nggak bisa diganti ya teman-teman ya. Tidak bisa diganti, dia udah menggunakan ini bahannya karet rubber. Nih. Nggak ada tombol switch anti refreshnya, udah tidak ada. Jadi kalau buat mancing di laut udah aman lah dari percikan air dari bawah, itu nggak bisa lagi masuk ke dalam. Nih. Udah terkunci dengan sangat rapat. Terus kita cobain di bagian gagangnya ya. Di sini masih ada bolongan, tapi ini udah cukup tebal teman-teman. Tuh. Ini pergerakannya sangat minim sekali teman-teman ya. Ke depan. Sedikit kali. Nah, ini tengok ya. Tuh, sedikit kali geraknya. Tuh. Jadi udah cukup kuat ya, menurutku ini udah cukup kuat lah. Lanjut kita bukain di bagian drag washernya ya teman-teman ya. Di bagian drag washer kira-kira dia udah menggunakan carbon tag apa belum? Waduh, terbang pula dia guys. Nih untuk dishwashernya bahan udah nggak lengket ya teman-teman ya. Nah, udah nggak ada kadar besi. Kalau di bagian drag clicker ini masih ada sedikit kadar besinya. Di bagian peletnya ini masih ada sedikit, tapi nggak terlalu ya, masih bisa jatuh. Nggak terlalu kuat kadar besinya. Ternyata di sini dia masih menggunakan kanvas seperti ini, cuman satu buah guys. Cuman ada satu ya. Satu kanvasnya, satu plat dishwashernya nih. Jadi cuman seperti ini aja untuk di bagian drag washernya. Tapi nanti kita tes lah untuk putarannya ya. Jarang loh aku nemu reel pancing yang drag washernya cuman satu doang. Oke, coba saya pasang dulu ya teman-teman ya. Kita pasang dulu ini ringnya dulu. Masuk drag clickernya. Nah, ini untuk ring plastiknya ada 2. Padat ya. Oke. Suara drag clicker lumayan sih.
Tuh. Kita kunci dulu guys. Tapi ini putarannya cukup stabil ya teman-teman ya. Putarannya ini cukup stabil lah. Tuh. Ya. Coba kita kasih tekanan lagi. Cukup stabil nih. Ini benar-benar cukup stabil. Walaupun dia nggak menggunakan carbon tack ya. Kita kasih beban lagi. Nah, kita kasih lagi. Cukup stabil teman-teman. Ya, di bagian drag flickernya dia drag washernya cukup stabil tuh. Nih. Oh. Ini spool dangkal ya, kita ukur di kedalaman spoolnya ini kira-kira berapa mili. Kita cek. Ya, 3,2 mili ya. Dalam spoolnya ini cuman 3,2 mili. Ini sangat dangkal sekali. Untuk lebarnya, lebar isi benangnya ya, ini di 13,1 mili. 13,1 mili. Untuk one way ini udah one way tapi masih ada sedikit jeda ya, sedikit tapi sedikit sekali teman, sedikit sekali nih. Oke, untuk handle one piece udah ada seal karet rubbernya, pastinya udah screw in handle one way. Putaran sih udah smooth banget sih ya. Bobotnya cuman 151 gram, ukuran 1000, spoolnya 10 dangkal, body rotor berbahan karbon, spoolnya CNC aluminium, handle CNC aluminium, suara clicker seperti ini teman-teman. Harganya mulai dari 459.000. Nanti kalau teman-teman penasaran sama harganya, boleh cek link yang ada di deskripsi ataupun keranjang yang ada di pojok kiri bawah video ini teman-teman ya. Jadi cukup sekian video kali ini untuk bahas reel pancing Sian Turkish. Jikalau ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian video ini dan terima kasih banyak.